Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Muti. Saya adalah dosen di Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Deskripsi dalam mata kuliah saya adalah yang pertama, pengantar konsep kurikulum PAI, yaitu mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, termasuk landasan filosofis, teoritis, dan prakteknya. Yang kedua, teori kurikulum PAI. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam seperti pendekatan humanistik, konstruktivis, dan kontekstual. Yang ketiga, kurikulum dasar PAI. Mahasiswa akan memahami kurikulum dasar pendidikan agama Islam termasuk pembelajaran akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam yang sesuai tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, strategi pengembangan kurikulum. Mahasiswa akan belajar tentang strategi pengembangan kurikulum yang efektif dalam konteks pendidikan agama Islam, termasuk pengintegrasian teknologi pendidikan, pendekatan berbasis kompetensi, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, evaluasi kurikulum PAI. Mahasiswa akan diajak untuk memahami konsep dan metode evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam baik secara formal maupun sumatif serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum. Yang keenam, pengembangan materi pembelajaran. Mahasiswa akan mempraktekkan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan agama Islam, termasuk penyusunan silabus, RPP, media pembelajaran yang relevan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori praktik pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Nah, sebagaimana pada mata kuliah wajib program studi ini, adapun kriteria penilaian pada setiap mata kuliah adalah yang pertama penilaian partisipasi dan kehadiran yaitu sebesar 5%, lalu presentasi dan diskusi sebesar 15%, tugas-tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 15%, ujian kompetensi sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Kemudian daftar pustaka yang kami pakai salah satunya yaitu buku pengembangan dan inovasi kurikulum cetakan ketiga miliknya Bapak Zainal Raharjo Syatibi yang diterbitkan oleh Rosda Karya pada tahun 2013. Kemudian punyanya Bapak Nana Syaudi Sukmadinata berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek yang cetak oleh Bandung Remaja Rosda Karya tahun 2014. Dan selanjutnya adalah media pembelajaran yang saya gunakan ini bisa menggunakan Zoom maupun PowerPoint hybrid, jadi bisa online, kemudian offline juga. Ketika offline kita bisa menggunakan papan tulis, LCD proyektor, alat tulis dan sebagainya. Kemudian untuk materi-materi yang akan saya jelaskan pada mata kuliah pengembangan kurikulum ini ada 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu berupa materi, kemudian 2 kali pertemuannya adalah berupa UTS dan UAS. Dan untuk pertemuan pertama membahas mengenai kurikulum 13. Jadi hakikat kurikulum 13 itu seperti apa. Kemudian visi dan misi pendidikan nasional itu bagaimana. Lalu visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu seperti apa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, penataan standar nasional pendidikan dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan kedua membahas mengenai kunci sukses kurikulum 2013. Nah, pada materi kedua atau pertemuan kedua ini, materi yang saya jelaskan adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah, lalu kreativitas guru, aktivitas peserta didik, kemudian sosialisasi kurikulum 2013. Selanjutnya pada pertemuan ketiga masih mengenai kunci sukses kurikulum 2013, menjelaskan mengenai
fasilitas dan sumber belajar, lalu lingkungan yang kondusif untuk akademik, kemudian partisipasi warga sekolah. Kemudian pada pertemuan keempat menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum 2013. Materinya antara lain perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013, kemudian landasan pengembangan kurikulum 2013, lalu tujuan pengembangan kurikulum 2013. Materi selanjutnya pada pertemuan kelima adalah kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi. Lalu tingkat pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan struktur kurikulum. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 adalah UTS atau ujian tengah semester. Lalu melanjutkan pada pertemuan ke-7 ada 4 materi, yaitu pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 masih sisa 4 materi. Pertemuan ke-7 ini menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013. Di dalamnya berisi tentang bagaimana merancang pembelajaran efektif dan bermakna. Jadi ada praktek untuk merancang pembelajaran efektif. Kemudian mengorganisasikan pembelajaran, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Jadi pada pertemuan setelah UTS ini kebanyakan adalah praktek untuk merancang pembelajaran efektif, kemudian mengorganisasikan pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ke-8 adalah penataan, penilaian dan implementasi. Salah satu materinya adalah penataan penilaian. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu di pertemuan ke-9 mengenai inovasi kurikulum. Kita membahas mengenai keunggulan kurikulum 2013 itu bagaimana. Kemudian asumsi kurikulum 2013 itu seperti apa. Lalu perbandingan kurikulum 2013. Lalu untuk pertemuan ke-10 kita mencari perbedaan yang esensial dari kurikulum 2013 dan KTSP, lalu kompetensi inti. Kemudian di pertemuan ke-11 optimalisasi implementasi kurikulum 2013, yaitu membudayakan kurikulum 2013, mendayagunakan lingkungan, melibatkan masyarakat dan sebagainya. Kemudian di pertemuan terakhir yaitu di pertemuan 12 adalah UAS. Begitu yang bisa saya jelaskan mengenai RPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Hayu Muti, pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Materi selanjutnya kita pada siang hari ini mengenai tentang pengembangan kurikulum 2013. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Aspek-aspek apa saja yang perlu kita berikan tambahan, mari kita diskusikan bersama-sama nanti ya. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, begitu, serta harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas. Mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut? Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra. Menghadapi berbagai tanggapan tersebut, terutama nada miring dari yang kontra terhadap perubahan kurikulum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah internasional. Hasil survei Trend in International Math and Science tahun 2007 yang dilakukan oleh Global Institute
menunjukkan hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi. Padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71%. Sebaliknya, 78% peserta didik Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara siswa Korea 10%. Data lain diungkapkan oleh Program for International Student Assessment atau PISA. Hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besar dari 65 negara peserta yang ada di PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pembelajaran sampai level 4, 5, bahkan 6. Hasil dari kedua survei tersebut merujuk pada suatu kesimpulan bahwa peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang. Dalam kerangka inilah perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum yang dimulai dengan penataan terhadap 4 elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam agama, kemudian PKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Perlunya perubahan kurikulum juga karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 2006, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan lebih dominan oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berbagai kompetensi yang dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti pendidikan karakter, kesadaran, lingkungan, pendekatan dan metode pembelajaran konstruktivistik, keseimbangan soft skill dan hard skill, serta jiwa kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keenam, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran pembelajaran yang rinci sehingga yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketujuh, penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala. Jadi kita juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang melibatkan pelajaran dan mahasiswa seperti perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme, plagiarisme, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian. Di samping beberapa kelemahan sebagaimana dikemukakan di atas, perubahan dan pengembangan kurikulum diperlukan karena adanya beberapa kesenjangan kurikulum yang sedang berlaku sekarang. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung cepat dalam era global dewasa ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Kondisi saat ini, kompetensi lulusan belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter. Idealnya sudah punya karakter mulia. Kompetensi lulusan saat ini belum menghasilkan keterampilan sesuai kebutuhan. Kompetensi lulusan idealnya keterampilan yang relevan. Nah, dalam rangka inilah perlunya pengembangan kurikulum 2013 untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks. Berbagai tantangan masa depan tersebut antara lain berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas.
masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif, dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoscience, mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, serta materi tim, SS, dan bisa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi. Kompetensi yang diperlukan di masa depan sesuai dengan kompetensi global antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya. Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagian umum dikatakan bahwa strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi pada penjelasan pasal 35. Selanjutnya membahas mengenai kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi. Dalam rangka mempersiapkan lulusan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan untuk kepentingan pemerintah melakukan penataan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK atau Competency Based Curriculum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Pada hakikatnya, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Burke pada tahun 95 mengemukakan bahwa kompetensi is knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves which become part of his or her being to the action he or she can satisfactorily perform, particularly cognitive, affective, and psychomotor behaviors. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kompetensi merupakan penguasaan terhadap suatu tugas,
keterampilan, sikap, dan apersepsi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apersepsi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dapat dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja. Untuk itu, kurikulum menuntut kerjasama yang baik antara pendidikan dengan dunia kerja, terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja peserta didik dengan bukti penugasan sebagai hasil belajar. Dengan demikian, dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif. Beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kemampuan atau skill adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. Yang keempat, nilai atau value adalah suatu standar berlaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar berlaku guru dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis kompetensi tersebut, kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Baik, siang hari ini sampai di sini materi yang saya jelaskan. Mari kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.